to YouTube channel Hotman Paris Official. Jangan lupa subscribe karena inilah satu-satunya YouTube yang berdasarkan kasus nyata. YouTube lain banyak kan hanya canda-canda, guyon-guyon, nggak tahu artinya apa. Tempat saya kasus nyata dan motivasi nyata. Topik hari ini adalah saya mau kasih bagi pengalaman dengan para orang tua kepada para bapak ibu di rumah, bagaimana membuat anak sukses, bagaimana membuat anak sukses. Ternyata yang paling utama yang harus dibangun oleh orang tua adalah motivasi. Sejak kecil anak itu harus dimotivasi. Sejak kecil kasih dia cerita-cerita heroik, kasih dia cerita-cerita keberhasilan orang. Akhirnya darah dagingnya itu akan terus dipengaruhi oleh ambisi. Nih saya kasih contoh nih, Huawei, ya, perusahaan telekomunikasi yang bisa menggetarkan Amerika, bisa menggetarkan Amerika. Kamu tahu pendirinya itu namanya Ren Zhengfei. Ren Zhengfei sampai umur 18 tahun masih hidup dalam kemiskinan di suatu pegunungan di Cina. Sampai umur 18 tahun. Waktu dia kecil, ibunya harus menanam pohon labu di jalan-jalan berbatuan agar bisa untuk makan. Pohon labu agar bisa untuk makan. Kalau sudah waktunya makan di malam hari, berkumpullah si Ren Zhengfei ini dengan keluarganya semua memakan labu. Ya, pancinya itu dipanasin oleh ibunya, terus kemudian dimasak labunya, barulah mereka makan. Dan tentu labu kan 2 jam juga udah lapar lagi. Kemudian ibunya akan kemudian memasak urat pohon. Bayangkan kegetiran hidupnya. Tapi ibunya Ren Zhengfei, pendiri Huawei, selalu tiap malam menceritakan tentang heroik kepahlawanan kepada Ren Zhengfei, ya. Salah satu adalah ketika masa kecil, waktu dia masa-masa bayi, ibunya Ren Zhengfei ini menceritakan tentang kepahlawanan dari zaman dahulu kala, yaitu Hercules. Bagaimana Hercules menjadi pahlawan, bagaimana Hercules menjadi pahlawan melawan musuhnya ibu tiri, yaitu namanya Hera. Itulah yang terus-terusan dalam pikiran daripada si Ren Zhengfei. Akhirnya dia, pada waktu dia mulai membuka pabriknya, lu tahu nggak, dia bawa kasur ke kantor. Para insinyernya bawa kasur. Mereka kalau udah capek tidur di bawah tempat kerja, di bawah meja kerja, dan kemudian kerja lagi. Dan dia sekarang merajai dunia. Oke, jadi kamu mau kaya tapi jam 4 udah pulang ke rumah, bangun jam 10. Gimana bisa? Orang tua juga karaoke melulu, gimana bisa memotivasi anak? Apa yang dilakukan oleh ibunya pendiri Huawei adalah yang dilakukan oleh ibu kandung dari Hotman Paris pada waktu masa kecil. Saya bukan dari orang susah. Bapak saya pengusaha mobil di Tapanuli. Tapi ibu saya berasal dari pegunungan, berasal dari Bali Gunung. Setiap sekali atau 2 kali seminggu, ibu Hotman Paris akan membeli ikan mujahir 1 ember, anaknya 10. Dan supnya itu harus diminum oleh anak-anaknya. Ditambah lagi telur dan daun pepaya. Dan setiap waktu makan, ibu saya selalu memberikan motivasi. Makan nak, agar kau pintar di sekolah. Bahasa Bataknya, minum sok maun, asa maloho di sekolah. Minum amang, asa maloho di sekolah. Itu artinya minum supnya ini nak, biar kau pintar di sekolah. Ini air mataku mau menangis nih setiap saya ngomong ibu saya. Tapi itu adalah kenyataan. Pada tahun 70-an ibu saya dari daerah bisa menyekolahkan 6 orang dalam tahun yang sama
di satu kampus termahal, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, yang bergaul dengan orang-orang Chinese kaya. Nah, itulah ibu saya. Oke. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para generasi milenial, terutama yang mau jadi pengacara, jangan terlalu sekolah terlalu banyak. Jangan sekolah terlalu banyak. Profesor doktor itu hanya pajangan. Aku juga doktor cum laude, tapi saya nggak begitu dapat banyak dari sekolah gua. Aku nggak begitu dapat banyak dari apa ya. Yang paling utama adalah jam terbang kerja. Jam terbang kerja. Makanya begitu Anda lulus sarjana, usahakan langsung kerja. Kamu tahu salah satu sahabat saya konglomerat Tulen, yaitu Prayogo Pangestu. Dia adalah klien saya dan juga sahabat saya, konglomerat pemilik Barito Group dan Chandra Asih, dan sekarang hartanya sudah nggak tahu terlalu banyak. Saya pernah mendampingi dia di suatu pertemuan, dan saya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dia bergelar doktor. Pada waktu dia ditanya oleh yang wawancara, gelarnya apa? Dia hanya bilang, gelarnya lulus SMP. Lulus SMP, SMA pun nggak lulus. Sementara kuasa hukum yang mendampingi dia semuanya doktor. Kamu tahu Lim Seliong datang ke Indonesia hanya pakai sandal jepit. Kamu tahu Eka pendiri Sinar Mas juga datang waktu muda di Makassar, sebelumnya adalah naik sepeda. Kamu tahu klien saya juga Hokiarto datang, Hokiarto yang kasus Goro, Tanah Goro yang membuat salah seorang anak presiden masuk penjara. Klien saya juga. Banyak Chinese konglomerat percaya sama saya. Oke? Jadi jangan terlalu banyak sekolah, jam terbang yang perlu. Oke, inilah koleksi motivasi-motivasi, kata-kata quote, kata-kata indah yang sebagian besar sudah saya terapkan dalam hidupku. Oke, saya kasih contoh nih. Ini kata pembalap Lorenzo. Success is when your idol become your rival. Sukses itu apabila idola kamu menjadi rival. Artinya apa? Idola kamu itu kan pasti orang hebat. Tapi kalau kamu bisa menjadi saingan atau rival, berarti kan kau juga hebat. Berarti sama-sama hebat. Berarti yang semula kau pengagum dari orang hebat menjadi sama-sama hebat. Akhirnya menjadi bersaing. Kamu tahu rahasianya? Waktu saya lulus tahun 82, bos saya pertama adalah pengacara terkenal Oce Kaligis yang sekarang di penjara. Dia adalah salah satu idola saya. Tapi karena saya bergabung 20 tahun di kantor pengacara internasional yang dipimpin oleh Dr. Nono Onar Makarim, yang anaknya adalah Nadiem Makarim pendiri Gojek, nama kantornya Makarim Mentaira, saya 20 tahun digocol oleh orang bule. Akhirnya Oce Kaligis semula idola gua menjadi rival saya, menjadi saingan saya. Kasus-kasus besar kami sering berlawanan. Idola saya yang kedua, baik dalam cara berpakaian, adalah Adnan Buyung Nasution. Saya pertama kali tahu ada law firm internasional waktu saya masuk di kantor internasional Adnan Buyung. Saya sangat kagum cara berpakaian dia. Makanya saya hampir tidak pernah ke kantor tanpa pakai jas. Itu gaya Adnan Buyung Nasution, dan cara bicaranya selalu kesimpulannya to the point dulu, baru penjelasan belakangan. Tapi Adnan Buyung yang semula adalah idola saya, berubah menjadi rival saya. Oke? Menjadi rival saya. Ya. Oke, mungkin akan saya sambil jalan akan saya tugaskan, ya diambil dulu sidang arbitrasi Singapura di Singapura. Oke? Ya. Inilah dia nih. Inilah masa-masa terakhir beberapa tahun sebelum Adnan Buyung meninggal. Kami berhadapan dalam suatu perkara internasional di Singapura, perkara tambang. Ini saya Hotman, ini anak saya Frank yang lulus dari London, ini tim saya dari London, Queen Council, ini asisten Queen Council dari London, dan ini
Drew Ennefier, anak buahnya Davinder Singh. Okay? Di sebelah sini duduk, lu tahu nggak? Di sebelah sini, waktu itu kita sebagai tergugat. Di sebelah sini yang duduk tahu nggak siapa? Tim lawyer Singapura dan Adnan Buyung Nasution. Akhirnya yang dulu idola saya berubah menjadi rival saya. Kasus nyata. Ini juga nih. Ini adalah pengacara paling top di Singapura. Siapa yang nggak tahu Mr. Davinder Singh? Dan saya sering satu tim sama dia perkara. Sering saya satu tim sama dia perkara. Oke? Batak tebak langsung. Oke. Kemudian tadi sudah Lorenzo. Sekarang saya tidak penggambar. Saya tidak penggambar saya bukan pendukung Hitler. Tapi kata-kata ini dari Hitler perlu dicamkan. If you want to shine like sun, kalau Anda mau bersinar kayak matahari, first you have to burn like a. Pertama-tama kau harus panas, terbakar kayak matahari. Coba nih, itulah kata Adolf Hitler. Saya tidak suka perbuatan dia, tapi kata-kata ini intinya apa? Kalau Anda mau jadi bersinar, kalau Anda menjadi orang hebat, pengorbanan itu sangat perlu. Kalau Anda mempunyai Lamborghini, jangan jam 3 udah di rumah. Jangan hidup di ketiak mertua. Oke? Jangan bangun jam 10. Bangun ke saya jam 3 subuh. Oke? Kemudian ada satu lagi nih. Nah, ini idola saya ini. Film The Godfather. Oke? Marlon Brando mengatakan, great men, orang besar are not born great, they grow great. Orang besar tidak lahir sebagai orang yang besar, tidak lahir sebagai sukses, tapi mereka pelan-pelan tumbuh menjadi orang besar. Tumbuh menjadi orang besar. Semua kata-kata motivasi di sini adalah kata-kata orang sukses. Kata-kata orang sukses. Coba lihat nih, ya. Oke, ini Ronaldo. Ronaldo itu dia mengatakan setiap hari dalam hidupnya yang dia pikirin adalah how to be the best. Itulah yang saya alami, yang saya datang ke pikiran saya tiap pagi. I never try to hide the fact that my only goal is to be the best. Cristiano Ronaldo. Jadi kepada para ibu di rumah, pada orang tua di rumah, orang tidak mungkin sukses tanpa ada motivasi. Orang tidak mungkin sukses tanpa ada motivasi. Bangunlah motivasi anak-anakmu. Buat darahnya itu terbakar agar salut sama orang sukses, salut sama orang terkenal, agar suatu waktu dia menjadi great man. Oke? Banyak di sini kata-kata mutiara. Satu-satunya YouTube channel adalah yang menceritakan, memposting hal-hal yang nyata, hanya YouTube channel Hotman Paris Official. Oke? Segera subscribe. Anda, teman-teman kamu ajak, karena kasus nyata, sejarah bangsa, kasus hukum, petualangan menjadi orang sukses ada di YouTube Hotman Paris Official. Salam Kopi Joni. Itulah Dr. Nono Makarim. Dr. Nono Makarim adalah bapaknya Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Dia lulus dari Harvard Law School. Ini waktu saya masih langsing sudah jadi pengacaranya Bambang Triatmojo. Yang di sebelah kiri saya adalah Ocek Haligis. Ini waktu saya membela mahasiswa Trisakti waktu penembakan huru hara tahun 98. Dan banyak. Termasuk dengan presiden yang juga sekarang jadi yang juga capres. Tahun 90-an sudah puluhan kali saya ditulis oleh The New York Times nih. Coba lu bisa kebayang nggak nih? Ini waktu Imlek, lu bisa kebayang nggak nih, ya?
ada Batak tebak langsung berada di tengah-tengah para konglomerat, ya. Ini ada siapa? Cincin gua sampai lepas nih. Ada Frankie Sinarmas, ada Prayogo Pangestu, sama ada Teddy Rahmat. Ini semua keluarganya pewaris-pewaris. Coba lihat nih. Nih. Imlek saya bisa duduk di tengah-tengah keluarganya. Artinya apa? Inilah yang berlaku dalam hidup saya. Begitu banyak konglomerat, they trust me. Salam Hotman Paris, wajibkan anakmu. And goodbye, jangan lupa subscribe di my YouTube Hotman Paris Official. Dah, ciao.